Selamat malam, Menyanes dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di series ke-118. Hari ini kita akan ditemani oleh Haskell dan juga tentunya Bapak Agung. Sekarang kita tunggu. Haskell sudah bergerak. Halo, Bro. Ya. Halo, Halo, Kal. jelas nggak suaranya? Aman. Kalau di gua aman sih. Mana ya? Aman. Oke, ini Sekarang kita menunggu Om Agung atau bareng Om Agung? menunggu Om Agung. Wah, bocor. Oh. Gitu. Nah, Apa kabar? baik. Ini Haskell sebenarnya kita. Nah, Oh, itu dia. Waduh, wih, kebalik Om. Bentar, tak balik dulu. Nah, caranya balik ya. Ada yang tanda uh, ini di kanan atau di kiri ya? Di mana Kal? tanah muter Di mana Kal kalau di itu? di tengah. Nggak ada sih. Di tengah Diklik sini Om. sekali, Di sini atau di sini biasanya. Nggak ada. Di sini Om. diklik nanti ada gambar muter sebelah kamera itu. Nggak ada gambar apa-apa. Coba deh, mungkin Om live dulu Om, nanti join lagi. Kok bagus bangkonnya? Bagus dong, indah, tentu indah. Indah ya. Sangat. Kali. Ini bisa keluar. Ya, oke. Hai. Halo Bapak, apa kabar? Dengeran nggak suaraku? Aman Dengeran. sih harusnya sih. Oh iya. Bentar ya, bentar. Ya, udah jauh aja tapi. Oke. Nutup pintu dulu. Saya nggak ini. Ya. Saya nggak panik. Oke, hari ini kayaknya pembahasannya semakin seru ya Om ya. Apakah habis ini kita tetap Mustiko Sasmitaning Hyang Om atau gimana? Ya, nggak tahu deh. Oh, yang penting ada judulnya. Oh, yang penting ada judulnya. Oke, siap. Benar. Suaraku jelek nggak? Jauh aja, jauh. Soalnya aku denger kok pada jawabnya agak lama gitu loh baru ini. Aman sih Aku sih maksudnya. nggak. Tapi kalau di IG emang komennya agak telat Om. Oh gitu. Komen itu agak telat sekitar 2 detik, 5 detikan. Oh. Tapi aku telat nggak Aryo? Di Aryo? Enggak aman. Nggak. Aman ya. Aman. Enggak. Oke, kita gimana? Kabarnya gimana, Om Agung, Aryo? Habis jalan-jalan? Oh, asik dong. Asik Kenapa dong. kemarin ikut? Harusnya ikut. Apa? Harusnya ikut kemarin biar seru. Pengennya sih Om, lagi terjun keluar kota. Keren. Jadi nggak sempat ikut. Ya udah, Oke. kalau gitu kita mulai aja ya. Langsung ya. Oke. Kalau bentar nih, gue membenarkan layar. Nah, oke. Kacamata dulu kayaknya Aryo. Kacamatanya baru. Jangan gitu dong. Malu ah. Oh. Malu. Ayo, let's go. Jadi 118 Mustiko Sasmitaning Hyang part 4.5 Sabdaning Sri Mahapungku. Jelas ya?
Ya, Sang Prabu Sri Oke. Mohapundung itu raja kerajaan Medang Kamulyan ya. Jadi Srimuryan berarti kan. Itu beliau kan putranya tiga, Prabu Kodongga, terus Kalingga, bukan Kalingga ya, Kalingga sama Baduga. So, ya, Putri Sima itu adalah putri dari Kalingga, Prabu Kalingga. Oke, menjadi lanjut. Oke. Ya. Slide ke satu, Arca Arcapada adalah rumah bagi semua makhluk. Makhluk-makhluk itu ada yang bisa terlihat dengan mudah dan ada yang susah dilihat. Jadi mereka punya hak untuk menempati suatu tempat ya. Jadi bukan kemudian kita harus apa merasa bahwa hanya kita yang berhak gitu. Oke, lanjut aja. Oke. Kedua, makhluk yang terlihat adalah makhluk yang punya wadak atau badan kasar, sehingga dapat memantulkan cahaya. Masalahnya itu mereka juga sebenarnya memantulkan cahaya dan masalahnya itu pada spektrum yang tidak tampak di mata kita kan, sehingga kita anggapnya nggak bisa melihat. Seharusnya mereka juga kelihatan. Dan masalahnya kan spektrum warna yang dipantulkan itu yang tidak bisa dijangkau oleh mata mata normal kita gitu loh. Itu aja sih problemnya. Sehingga seolah-olah nggak kelihatan, seolah-olah nanti kita yang harus memperlebar spektrum kita kan supaya melihat mereka. Oke, lanjut. Oke. Slide ketiga, bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak punya wadak, karena mereka juga mampu menutupi dirinya, sehingga tidak terlihat oleh mata kita. Kalau mereka dikatakan tidak punya badan atau badan kasar seperti manusia juga, cuma masalahnya kan karena mereka ditampilkan pada spektrum yang lain. Itu paling tidak nggak ada loh kejadian di mana mereka bisa narik kursi, terus bisa gerak, geser meja, terus bisa nyapu, bisa yang lain-lain gitu, bisa bikin bikin apa buka dan sebagainya itu kan. Kalau kalau Hmm. mereka nggak bisa kan nembus-nembus aja kan nggak bisa seperti itu gitu. Itu berarti kan menunjukkan mereka punya. Oke, lanjut. Oke. Slide keempat, makhluk yang punya wadak sekalipun dapat menutupi keraton, bahkan negaranya, agar tidak mudah terlihat. Nah, itu ya di atas kita ini Bapak Aryo kemarin kan begitu kan nutupin dirinya nggak kelihatan juga berapa kali gitu, apalagi Nah, ya. langsung ada penampakan Ada kalau apa dia ya? menutup. Mohon maaf. Tadi tuh itu namanya Aji flip kamera om. Oh. Ini Jadi nggak Ada cahaya penampakan. cahaya di Terus, belakangku terus, dari Aryo juga nih, Om. Cahaya di belakangku dari Aryo. Oh ini cahaya terus, dari aku semua nih ya. Nih ini ada cahaya juga ini. Oke. Oh informasi baru. Informasi baru. waktu itu menggunakan kamera video sampai nggak kelihatan orang. Lanjut, lanjut. Oke kita lanjut Gasnya aja. belum. Kita lanjut aja. Slide kelima, itu karena kemampuannya menutupi dari pandangan manusia di peradaban kita, maka cerita yang tersisa tentang mereka sering hanya dianggap dongeng atau mitos. Itu karena kemampuan panca indera kita ya. Jadi eh, sebenarnya panca indera kita juga harusnya bisa sangkep sampai bisa melihat mereka semua. Tapi masalahnya kan ada apa dengan zaman ini gitu loh. Sehingga kenapa panca indera kita terbatas hanya melihat yang ini aja gitu. Lanjut. Oke. Keenam, sehingga keindahan di peradaban lama yang tidak mudah dilihat makin lama hanya menjadi dongeng saja. Akhirnya, semakin lama banyak cerita yang berubah karena kepentingan peradaban dan zaman yang makin aneh. Ya makanya itu aku nggak percaya dengan sejarah nasional. Karena jelas itu sangat bertentangan banget dengan kondisi lapangan kalau bisa lihat. Ayo, kalau Hmm. misalkan misalnya kita benar-benar, kalau misalkan satu kerajaan yang sudah pernah ditemukan, pasti ceritanya akan beda. Jadi saya nggak percaya dengan apa yang tertulis dalam sejarah resmi kita itu, apapun itu layak dipertanyakan semua. Dan semoga teman-teman di sini juga ikut bertanya, baik sejarah kita itu benar nggak sih? Gitu. Hmm. Sampai ke sejarah kita ini benar nggak sih? Karena mungkin tidak terlibat di sini gitu kan. Yang terlibat dengan menggunakan tata cara barat dan itu layak dipertanyakan.
Lanjut. Jadi yang dongeng itu yang mana gitu ya Om ya? Sebenarnya yang dongeng itu yang mana? Resmi deh menurut aku. Itu. Tapi kita juga dongeng. Oke, lanjut ya. Mm. Ketujuh, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Karena mereka ada pada kemajuan teknologi maksimal. Jadi, justru peradaban kita yang jauh tertinggal. Karena desa Wetan Kali yang difoto sama Haskell kan juga kelihatannya bukan kerajaan yang kecil itu. Padahal desa Wetan Kali ya, yang Iya, kita lihat itu, yang difoto sama Haskell itu iya kan yang disuruh bukan bangunan yang hanya 1, 2, 3 meter gitu loh, tapi itu puluhan kilometer itu pasti. Hmm. Oke, lanjut. Maafkan aku baru datang lagi. Tadi habis nyari mic. Tadi ini ada yang bilang karena kita tuh disclaimer kita bener Om. Ini semua cuma dongeng. Jadi semuanya dongeng. semuanya dong. Disclaimer kita bener. Semua dongeng. Yang bener nggak tahu yang mana. Jadi semua dongeng. Oke. Oke, kita lanjut lah. Kedelapan, setidaknya peradaban mereka bisa tidak terlihat. Sedangkan teknologi di peradaban kita saat ini belum sanggup membuat benda menjadi tidak terlihat. Bahkan seukuran sendok pun belum bisa dibuat tidak terlihat. Apalagi satu keraton ataupun satu negara. Ya, kurang menyan. Judulnya kurang menyan, menurut aku. Oke, lanjut. 9. Dan sesuai dari urutan di kahyangan, cerita itu akan digemari oleh anak yang masih menggunakan wujud dari Sang Hyang Batari Maharani sampai Sang Hyang Wuni. Ya, nggak perlu jelasin deh, karena rata-rata anak segitulah yang bisa apa itu ke bawah ya, yang mata lebih kecil yang bisa melihat. Tapi untuk yang udah dewasa biasanya nggak bisa, karena dalam bayangan pun nggak kebayang biasanya. Lanjut. 10. Sehingga anak di wujud Sang Hyang Batari Maharani sampai Sang Hyang Wuning seolah-olah seperti punya dunia sendiri yang susah dinalar oleh orang dewasa. Bisa dilihat kok, kita juga pasti pernah ngalamin itu. Desperate juga pernah ngalamin kan. Oke, lanjut. Slide 11. Maka keindahan dan kehebatan dari peradaban lama hanya akan dianggap dongeng saja. Karena yang bisa merasakan hanyalah anak kecil. Nah, pertama itu ya. Yang kedua, sangat rugi loh kalau tidak melihat peradaban yang asli. Kalau hanya mempercayai sejarah resmi, wah, eman-eman. Sayang sekali. Karena itu sangat sangat indah sekali kalau bisa melihat. Oke, lanjut. Slide 12. Namun di luar itu semua, ada juga makhluk yang memang tidak punya raga atau wadah. Nah, tugas kita tuh ngatur mereka, bukan kita malah kabur kalau melihat mereka kan. Harusnya begitu ya. Maka seberapa lengkap yang Anda miliki gitu ya, seberapa lengkap sangkep Poncondriane orang-orang yang pada ngaku ngerti. Oke, lanjut. Kurikulumnya juga perlu dipertanyakan. Iya, Kurikulum ini kuliah kita loh kurikulum. Kita Ya, kalau nggak kurikulum sidang, itu iya nggak sidang nih loh. Sedih. Jadi kita lanjut lanjut. harusnya bisa 13. dong. Ya, Tuhan. Oke, lanjut. Kenapa? Oh iya ya. Kalau merasa lengkap ya itu bisa dong melihat seperti itu. 13. Lanjut. Makhluk yang tidak punya wadak juga punya hak untuk tinggal di Arcapada. Karena mereka sudah ada bahkan sejak sebelum Arcapada ada. Mungkin urutannya nanti akan ada sejarahnya mungkin ada di beberapa hal. Salah satunya mungkin di 120 nanti mungkin lebih jelasnya. Nanti lanjut dulu aja. Ya bisa 120 mungkin lebih jelasnya. Lanjut aja dulu. Oke. Ke-14. Makhluk yang tidak punya wadak tadi ada 40 macam jenis. Dan masing-masing mempunyai temperamen yang berbeda. Itu yang berhasil kita petakan ya, 40 itu yang berhasil kita ini. Apakah lebih? Enggak tahu. Tapi yang kita lihat ada 40 macam. Setidaknya itu. Seingatku ada 41, nambah 1. Bonus ya? Baru. Ada bonus 1, aku inget. Ada bonus 1 tuh aku inget. Selalu ingat itu.
Sekarang lagi trending kalau nggak salah ya, lagi trending. Iya, Nah, lagi trending Om, lagi disenangi orang gitu yang terakhir ini. Itu nggak tak hitung. Oh nggak oh, dihitung ya? Karena Oh. gitu ya. ini yang satu tambahannya Aryo itu kan mungkin mungkin sejenis makanan. Ya, mirip lemper. Nggak tahu, kayak nggak ini sih. Ya udah. Oke kita lanjut lah ya, ya kita Lanjut, lanjut. lanjut, kita lanjut. Kayak empek-empek sih. Oke, 15 ya. Ya, Makhluk yang tidak punya wadah terdiri atas beberapa jenis, tapi yang paling gampang digolongkan atas 3 jenis. Golongan pertama adalah makhluk buas yang tidak akan mudah diatur. ya itu sudah menjadi eh, tugasnya dari sang yang beroro antigo atau togok. Makanya perhatikan aja dalam terjadi pewayangan di Jawa, togok itu selalu ngomong bangsa kiwo, selalu Hmm, diikuti sama togok karena memang memang tugas beliau untuk mengendalikan itu karena kalau manusia mengendalikan itu bisa berbahaya. Jadi memang bukan tugasnya manusia untuk yang mengendalikan jenis ini gitu. Kecuali yang punya kemampuan lebih kayak yang di sini sama yang di situ gitu. yang Oh di sini ya aja. ini tadi aku mau lanjut, tapi emang bener sih Om, karena kalau diperhatikan di wayang yang sekarang aja itu Togok itu selalu jadi pamong-pamongnya Buto, tapi kayak selalu didiemin gitu loh, kayak selalu dihiraukan gitu loh sama Buto-Butonya itu. Iya, tapi kalau misalkan kemudian tidak diikuti apa yang jadi perintahnya si Togok kan Togok juga tidak maksa kan di situ. Iya. Istilah ada kebebasan juga nggak maksa, tapi celaka celaka sendiri aja sana gitu kan. Hmm. Ditinggal. Heeh. Makanya kan Oke, kita. memang tugasnya Togok bukan tugasnya manusia untuk bagian yang itu gitu. Oke, Hmm. lanjut. Oke. 16. Jenis makhluk seperti ini hanya bisa ditaklukkan oleh para leluhur atau orang yang pegang wahyu besar. Namun untuk saat ini, mereka tunduk di bawah perintah Ki Lurah Sabdo Palon. Ya, Kilurah Sabdo Palon itu bukan Semar ya, itu Kilurah Tejo Mantri atau Kilurah Togok. Itu versi kita. Makanya perhatikan aja apa yang ada di wayang pasti memang begitu. Kan itu men. Lanjut. Hmm. Oke. 17. Karena Ki Lurah Sabdo Palon sangat tahu kalau mereka tidak beliau tundukkan, maka peradaban sekarang ini belum tentu bisa bertahan akibat keganasan mereka. Karena mereka nggak punya capek, nggak punya ngantuk, nggak punya lelah gitu kan. Itu yang masalahnya itu ya. Kalau manusia masih punya harus bisa ada waktu untuk istirahat, masih butuh capek apa masih butuh tidur, masih bisa lapar juga gitu. Jadi ada waktu lengahnya kalau untuk mereka. Dengan mereka bisa bisa tidak punya waktu apa tidak punya rasa capek itu yang bahaya. Maka memang harus Hmm. yang mempunyai kemampuan super sekali gitu. Oke, lanjut. Hmm. Oke. 18. Maka legenda tentang makhluk seperti ini akan lebih kuat berada di daerah di mana Ki Lurah Sabdo Palon berada. Makanya itu salah satu cara untuk melacak kira-kira satu pohon ada di mana saat ini. Selain selain kita menggunakan apa sih yang sedang tidak disenangi oleh beliau gitu. Biasanya kan Hmm. kalau beliau tidak suka apa kemudian di negara tertentu itu menjadi acuan harus begitu malah jadi negara yang mengabaikan itu justru akan malah maju dan malah makmur. Itu salah satu ciri-cirinya ya mana beliau ada. Tapi juga di negara dengan legenda seperti itu tentang adanya makhluk seperti itu yang sangat kuat di negara itu berarti juga menunjukkan bahwa beliau ada di sana. Karena memang itu yang harus beliau kendalikan. Ya, Atau lanjut. seenggaknya pernah ada di sana ya Om ya. Ya, enggak-enggaknya pernah ada di sana. Makanya di Oke. kita nggak ada tapi Halloween kan, di sana ada. Oh iya, Oh oke, iya. oke. Ya, ya. Benar-benar. Oke, lanjut. 19. Dalam peradaban di Tanah Sabrang, Ki Lurah Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang jenaka. Ya memang beliau lucu sih kalau ini tingkah lakunya memang lucu. Ciri-cirinya tapi selalu sama, mulutnya lebar. Karena Oh. ya, sudah pernah diceritakan waktu pas adu kasekan dengan Semar untuk nguntal jagat wilangan waktu itu kan. Hmm.
Ini maksudnya robek dan lebar gitu loh. Jadi kelihatan lebar-lebar kalau begitu. Bahkan di tempat yang bukan di negara kita pun penggambarannya pasti juga begitu. Dan pasti cuma dua orang. Dokter itu pasti dua. Karena Hmm. apa itu itu bukan kayak Semar. Semar diikuti Gareng Petruk Bagong kan. Kalau Toko kan cuma Hmm. diikuti atau Bilung. Atau ya, bukan ini Bilung atau Sorowito. Karena penamaan tuh ganti-ganti nama. Ya kan lanjut. Oke. 20. Walaupun bersifat jenaka, bukan berarti Kilora Sabdopalon tidak bisa marah. Karena kalau beliau marah, bisa sangat berbahaya bagi peradaban yang terkena amarahnya. Mungkin nggak bisa jelasin. Lanjut aja. Oke. 21. Dan di mana keberadaan Kilora Sabdopalon berada, paling mudah dengan mencari ajaran apa yang paling beliau benci. Dan ketika ada negara yang melanggar ajaran tersebut, maka negara tersebut akan sangat makmur, bahkan tidak terkalahkan meski dikeroyok oleh banyak negara. Ini sudah saya jelasin tadi ya, bahwa itu adalah satu ciri-ciri karena Kilora Sabdo meninggalkan negara kita karena ada sesuatu hal yang tidak beliau senangi pada waktu itu kan. Sehingga kelihatan ketika ada negara justru tidak mengabaikan apa yang menjadi aturan yang dianggap benar di tempat yang ditinggalkan, maka pasti di negara itu malah akan maju dan malah teknologinya malah tinggi dan malah makmur rakyatnya dan tidak ada kekurangan di situ gitu biasanya gitu. Meskipun tempat daerahnya itu jauh lebih kecil daripada daerah yang ditinggalkan ya. Iya, meskipun kecil, tapi lebih makmur, jauh lebih makmur. Jauh lebih makmur, jauh lebih ditakuti. Bahkan Iya, dikeroyok pun tetap menang ya. ya, walaupun dikeroyok menang. Oke, lanjut. Oh ya, ya. Oke. 22. Kilora Sabdopalon tidak hanya membela satu negara, tapi negara yang menolak hal yang dia benci pasti akan sangat maju dan negara tersebut bisa mandiri. Jadi bukan maju karena bisa membayar para ahli dari negara lain. Ya, karena bukan majunya bukan karena bayar orang dari negara lain ya. Maju betul-betul karena maju negaranya sendiri gitu loh. Walaupun negara itu mengaklaim bahwa pusat teknologi ada di dia, tapi kenyataannya enggak. Teknologi ada di negara lain yang justru melanggar banyak aturan yang ada di negara itu gitu. Itu berarti Kilora Sabdopalon ada di situ. Lanjut. Oke. 23. Di alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia, Kilora Sabdopalon mengatur 4 jenis makhluk yang selalu digambarkan rajanya membawa senjata tajam. Sudah kelihatan kok penggambarannya, makanya Joker itu ada di permainan kartu dan 4 jenis negara ini semuanya menggunakan senjata seperti itu gitu. Dan ini semua yang akan membuat nanti jatuhnya sama kita ada di sana seharusnya gitu. Oke lanjut. Oke. 24. Maka pendamping dari sang raja juga bisa dilihat bahwa semuanya mempunyai ciri khas yang sama di bagian kepala. Oh, Itu anu ya, apa namanya dari kartu ya. Kalau kita main permainan kartu gitu. ya. Hubungkan dengan dunia nyata gitu. Oke lanjut. Kartunya kayak gitu ya. Jadi di dunia nyata Ya. nggak tahu deh, nggak tahu apa sih sebenarnya. Itu kan desain kartu ya, Om, ya. Nggak sengaja kali, nggak sengaja. Kan dongeng. Ya. Oke lanjut. Oke, 25 ya, Om. Ya. 25. Maka sangat terlihat ada 4 peradaban ganas yang sedang diatur oleh Kilora Sabdopalon. 4 peradaban ganas itu semuanya hanya menggambarkan adanya satu raja, satu ratu, dan satu pangeran. Jadi hanya berputra tunggal, dan putra itu laki-laki, jadi tidak ada generasi yang perempuan. Artinya ada hegemoni khusus untuk gender tertentu gitu. Tapi itu di permainan kartu, bukan di dunia nyata. Di kartu. Dunia nyata. Di situ jelas bahwa yang diatur adalah daerah-daerah yang saat ini seperti itu gitu. Seperti itu bagaimana lihat aja sendiri di kartu. Oke, lanjut. 26. Selain King, Queen, dan Jack,
makhluk di bawahnya semua tidak jelas wujudnya, dan jumlahnya dipakai sebagai ukuran kekuatan. Jadi bukan pada kemampuan satuan kartu. Jadi, tapi lucunya, kadang-kadang loh yang digunakan itu angka 1 justru menangan gitu kan. Makanya ngomongnya kartu as gitu. Tapi kalau tidak secara wujud, yang punya wujud cuman king, queen, sama dotnya doang kan. Ya. Nah, semua bingung. Lanjut. 27. Namun yang aneh, justru cuma satu wujud yang dijadikan patokan tanda kemenangan, dan itu dikatakan sebagai kartu as. Ya, berarti justru malah yang angka 1 kan. Gitu. Oke, lanjut aja. Biar pada tambah bingung. Penyebutan kartu as inilah yang seharusnya dipahami sebagai tanda negara mana yang saat ini paling beliau prioritaskan menjadi momongannya. Kartu as. Itu ada di mana ya? Semoga ada yang tahu. Di mana ya? Kartu as. As Nggak itu di tahu. mana ya? A itu ya. As. Nggak tahu, nggak paham. Ya. Lanjut. Ini apa itu? 29. Maka di negara itu bendera bebas digunakan untuk apa saja. Ya itulah anehnya, bendera kan harusnya dihormatin, tapi karena di daerah itu bendera kadang-kadang malah dipakai untuk main-main seperti itu gitu loh. Seperti nggak ada harganya, nggak ada kesakralan sama sekali. Ya, lanjut. 30. Karena bendera di sana memang bisa berfungsi sebagai apa saja. Ya sebagai apa sajanya itu apa saja ya, apa aja terserah yang bikin ya, terserah yang pakai gitu. Oke. Saya dulu Aryo, perlu saatnya disclaimer rame-rame untuk apa gitu. Oh iya, aku lupa ngedit. Maafkan aku. Sibuk sidang ya? Aduh. Sibuk sidang. Sidang. Nah, ini dulu aja. Emang sebenarnya ini kalau kita Ada yang komen, mungkin habis di Blitar ya? Nah, Di itu nggak tahu Blitar? gitu ya? nggak tahu juga. Waduh, nggak tahu. Oke. AS tadi bilang apa saja. Mantap. Ada yang Oke. Ush. Oke. Coba. Ini masih yang saya. Kenapa? Apa? Kenapa? Kurang pas. Agak kurang geser dikit. Nah ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Wah, banyak. Luar biasa. Mungkin kita habis ini harus bikin kompetisi ya, bikin disclaimer paling heboh kali ya. Sayembara disclaimer. Iya, Oke, kita lanjut lah. Oke. Lanjut. 31 ya? 31 Aryo. Bentar, ini belum fokus tadi. Apa itu? Oke, 31. Jadi jelas, makhluk yang tidak mudah diatur sudah menjadi tanggung jawab dari Kilurah Sabdo Palon dalam Hamumayu Hayuning Bawono. Dan sisanya adalah tugas dari manusia. Kalau dalam kata-katanya di bahasa yang beliau sering katakan, makanya kan anak buahnya apa yang beliau atur kan bekasaan marupi-rupi gitu kan. Maksudnya bekasaan yang berjenis-jenis yang benar-benar paling ganas. Ya lanjut. Oke. 32. Dan masih ada 40 jenis makhluk lagi yang bisa diatur. Dan itu tugas manusia dalam Hamumayu Hayuning Bawono. Ya itu tergantung seberapa kelengkapan yang kita punya kan. Kalau kita lengkap ya harusnya kita ngerti dan bisa ngeliat itu gitu. Minimal itu kan, karena kita tugasnya ngatur mereka, bukan takut terhadap mereka gitu. Oke, lanjut. 33. Makhluk yang memang tidak terlihat dan bisa membantu manusia
namun memiliki logika yang kelewat rendah. Memang begitu ya, nanti lewat bodoh sebenarnya. Jadi kalau dikatakan kita harus mengadakan perjanjian dengan mereka itu ya aneh, itu gobloknya amit-amit ya, mana kayak gitu tuh. Ya, mereka mau diajak ngobrol aja susah, mau apa lagi bikin perjanjian. Ini sangat nggak mungkin gitu loh. Oke lanjut. 34. Mereka jenis makhluk yang bahkan tidak perlu alat kamuflase, tapi sudah bisa tidak terlihat. Tapi mereka bukan kan berarti nggak bisa terlihat ya, bisa terlihat juga. Tapi dalam kondisi wajar tidak terlihat, tapi mereka bisa terlihat. Makanya banyak penampakan yang maksudnya mereka mendatangi untuk minta untuk diarahkan, lalu malah pada kabur kan, rata-rata begitu. Lanjut. 35. Jadi, mereka bisa dilatih untuk membantu pasukan manusia agar tidak terlihat oleh lawan. Itu ahlinya yang di situ tuh. Wih, profesor ya? Kompresor, Profesor. kompresor. Oh, kompresor. Kompresor. Mantap. Jadi di depan COMP ya, bukan Prof. COMP, kompresor. Oh. Oke, lanjut lo. Lanjut. 36. Mereka juga bisa dilatih agar mereka yang maju di depan. Karena mereka memang berlogika rendah dan pasti menuruti apa kata yang merawatnya. Pokoknya wanita, istilahnya bondo nekat banget gitu loh mereka itu. Tapi bukan ini loh ya, bukan sindiran bondo nekat, bukan berarti nyindir yang di mana-mana, enggak. Memang mereka seperti itu. Wanita, kalau sudah disuruh ya berani aja gitu. Tapi ngasih penjelasannya harus jelas. Kalau tidak ya mereka menjalankan tugasnya juga bingung karena memang bodohnya kelewatan. Lanjut. Oke. 37. Senjata yang mereka gunakan juga bukan senjata yang modern. Karena kalau terlalu maju, malah mereka tidak tahu cara memakainya. Diajarkan cara memakainya sampai mengajarkan stres. Mereka tetap belum tentu bisa paham. Kalau dikasih senjata yang terlalu modern, mereka nggak akan bisa pakai. Karena mereka main lewat goblok. Itu paling gampang itu kan gini ya. Terus tertawa aja, terus tersenyum aja di dekat musuhnya gitu. Pasti musuhnya udah kelepek-kelepekan. Cuma itu aja udah kabur kan. Nggak perlu harus dengan yang lain-lain. Itu diajari tersenyum aja cukup kok. Untuk mengalah-mengalah gitu. Oke, 38. Pada zaman kerajaan Mojopahit, mereka diberi peran sebagai pasukan khusus terdepan. Itu karena mereka berani dan tanpa perhitungan akan keselamatan mereka sendiri. Aku di sini tidak ngomong Majapahit ya, karena kalau Majapahit aku letaknya nggak tahu di mana. Kalau Majapahit kan aku tahunya letaknya nggak jauh dari Cibubur. Ya. Yang masih foto sama headset juga kan. Jadi ya kita nggak ngerti Majapahit di mana. Kalau Majapahit ada di sekitar Cibubur, sehingga itu memang ada beda cerita. Oke, lanjut. Oke. 39. Senjata mereka sederhana dan mereka bisa bergerak dengan sangat cepat karena tidak terpengaruh oleh gravitasi sama sekali. Ya mereka bisa melayang, bisa bergerak sangat cepat. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin pindah ke penetro itu bisa mereka lakukan gitu. Asal mereka dikasih petunjuk yang jelas gitu. Sehingga dalam melakukan apa-apa itu cepat. Asal jelas petunjuknya. Tapi memberi petunjuk yang jelas itu kadang-kadang sampai stres sendiri gitu kan. Ya lanjut ya. 40. Dan cukup hanya diajarkan mandi dan cara berhias, maka mereka akan menjadi sangat militan dalam membela yang mau mengajari mereka. Itu sudah diterangkan di 115 kalau nggak salah. Lanjut. Ya. 41. Atau hanya semurah mengajarkan mereka sisiran rambut, mereka akan menjadi sangat setia dan siap membela mati-matian. Tidak terlalu mahal kan dalam nganu mereka. Jadi enggak loh kalau dikatakan harus sajinnya apa, enggak. Yang kita perhatikan kan waktu itu cuman loh cukup diajari sisiran aja cukup kok, nggak perlu yang agak susah-susah tuh loh. Oke lanjut. Oke. 82. Bahkan bunga pun tidak diperlukan, semata agar mereka tahu bau yang wangi bagi manusia. Mereka memang harus diperkenalkan pada bau-bau tertentu
agar saat datang tidak dalam keadaan berbau aneh? Karena ya namanya 500 tahun mereka nggak pernah mandi, baunya kayak apa gitu. Jadi kita perkenalkan dengan bau-bau yang paling tidak kita nggak asing gitu loh. Dan tadi zaman kerajaan tertentu itu dikenalkan dengan wujud seperti itu, bau-bau seperti itu. Nah, kalau kita mungkin perkenalkan dengan bau parfum yang kita kenal kan nggak apa-apa. Jadi tidak harus kembang gitu loh. Gitu. Jadi Hmm, mereka harus kita beri tanda pengenal kan. Karena kalau tidak kita kasih tanda pengenal, nanti yang mendekat itu yang mana kan kita nggak tahu. Tapi dengan kita kenalkan bau itu, maka kalau yang datang pakai bau itu, oh berarti itu punya kita gitu kan. Oke, lanjut. hmm. Oke. 43. Jadi, jangan mereka pada perawatan yang ribet karena akan stres sendiri sebab mereka itu kelewat butuh. Ya, itu sudah cukup jelas ya. Jadi bahkan untuk apa mencari handphone yang hilang aja itu kalau dikasih gambar HP itu harus seukuran bentuknya dan bentuknya seperti apa harus jelas banget gitu loh. Tidak bisa dikasih gambar printout seperti itu dengan ukurannya beda dan sebagainya, nggak ngerti mereka. Harus detail sekali gitu ya. Oke, lanjut. 44. Mereka juga diminta agar bisa mengubah benda seperti ini menjadi panci terbaik. Oh itu mereka Pak sangat ahli ya. Itu bapak turun ya itu bisa itu. Harusnya bisa. Bapak turun ya itu kayaknya bagus untuk bikin panci gitu. Mereka langsung berangkat itu. Kalau anu ya. Makanya tapi asal ngerti dulu bahwa itu apa dan sebagainya itu salah nunjuk kan kita berarti akan dapat wilayah yang kosong ketika itu terbang kan. Oke, lanjut. Oke. 45. Meskipun terbaik, tapi jangan minta mereka membuat panci atau wajan yang kelewat bagus, karena logika mereka sangatlah rendah. Ya, mereka kan hanya bisa ngambil tapi untuk masalah seni mereka nggak paham. Jadi mereka ya hanya bisa hanya bisa ngambilnya doang gitu. Karena memang ya logikanya rendah banget sih. Jangan coba bikin perjanjian, makhluk kayak gitu tuh nggak bisa diajak janji-janjian. Ya lanjut. Oke. 46. Karena bisa jadi panci seperti ini saja, sudah termasuk sebuah prestasi. Ya walaupun ya kalau itu termasuk bagus ya, kalau yang berantakan sekalipun sudah masuk masuk prestasi sih untuk mereka. Yang bentuknya masuk apa bentuknya nggak jelas sekalipun yang penting udah itu udah bagus lah untuk. Oke, Berbentuk lanjut. aja masih itu ya, Om. Berbentuk aja udah prestasi berarti. Iya, Oke. 47. Mereka juga bisa diajari masak, meskipun akan sangat melelahkan dalam menjelaskannya, karena ketidakpahamannya yang maksimal. ya masalahnya bodoh maksimal itu loh. Jadi ngajari masak sampai stres ini pokoknya sebelum masuk ke mereka nggak punya logika ya. Jadi sebelum masuk ke dalam kebiasaan dan naluri mereka ya mereka akan mengerjakan dengan apa yang mereka bisa gitu loh. Jadi ya Hmm. kadang-kadang saya sendiri sih jelasin gitu kayak kayak bagaimana melatih anjing pertama kali supaya bisa diatur gitu loh. Lama-lama bisa. Itu butuh Ya, waktu yang cukup lama sebelum masuk ke naluri mereka kan. Ayo lanjut. dan telaten juga kan yang ngajarinnya. 48. Jangan dekatkan mereka dengan benda berbahaya, karena kalau mereka pakai mainan, bisa berakibat fatal. Itu karena saking gobloknya mereka gitu aja lah. Oke, lanjut. 49. Dan mereka tidak akan terkena efek dari jamur dipol, karena mereka tidak punya wadah. Jadi eh, apa namanya pukulan dari jamur tipe itu ya mereka punya wadah tapi bukan pada pada ininya mereka gitu loh istilahnya apa ya bukan pada posisi mereka atau apa gitu loh istilahnya nggak ngerti deh bahasa sekarang itu. Oke, lanjut. 50. Namun mereka bisa mengubah arah dari jamur dipol ke arah yang jauh dari yang mereka junjung, atau mereka anggap dewa yang merawat mereka. Padahal cuma bermodal mengajarkan mandi dan sisiran rambut saja. Kekuatan mereka seperti itu tapi mereka nggak ngerti cara gunakannya sehingga mereka itu masih bisa dimanfaatkan dan peralatan mereka nggak mahal nilainya sangat tidak mahal jadi tidak perlu loh peralatan yang sangat mahal yang sampai harus bikin peralatan aneh-aneh gitu untuk sama mereka. Lanjut. Oke. 51. Itu karena mereka sangat mampu mendorong benda seberat dan secepat apapun.
Karena memang mereka tidak tergantung dari gravitasi, tapi mereka punya fisik yang bisa dipakai mendorong dan tenaga mereka besar sekali. Oke, lanjut. Oke. 52. Mereka sanggup mengubah arah rambatan jamur tipe, meskipun kadang arahnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya itu harus jelas. Ya, nggak bisa kita memberi perintah cuma asal enggak ke sana gitu. Ke sana itu kemana dia nggak paham. Harus detail. Model seperti itu butuh cuklak yang sangat-sangat jelas gitu loh. Jadi tidak bisa hanya sepintas diberi penjelasan terus mereka bertindak nggak ngerti. Oke, lanjut. 53. Namun, kalau kita bisa mengarahkan mereka dengan benar, maka semua benda berbahaya bisa diarahkan ke arah yang seharusnya. Termasuk dikembalikan kepada pihak yang memiliki gitu kan. Jadi biar malapetakannya dari mereka yang menggunakan itu gitu. Lanjut. 54. Meskipun arah yang dituju kadang arah yang tidak masuk akal, karena arahnya jadi aneh dan sangat tidak alamiah. Ya seperti itulah. Makanya ada kejadian pesawat jatuh sampai bawah masuk segala itu kan, itu kalau mereka nggak ikut bertindak kan nggak mungkin. Lanjut. 55. Jangan pernah mengajarkan kepada mereka tentang mata angin. Mereka akan bingung, sampai yang mengajari mereka pun pingsan. Mereka tetap tidak akan paham. Ya karena mereka tidak ngerti arah utara, selatan, timur, barat itu nggak paham-paham, susah ngasih penjelasan ke mereka tentang masalah itu. Oke, lanjut. Oke, 56. Karena arah utara bagi mereka tidak bisa dijadikan patokan, sebab kompas akan kehilangan orientasi saat mereka mendekat. Itu dikarenakan adanya kekuatan yang tidak mereka sadari yang bisa mengubah arah kompas. Bisa kompasnya muter kalau mereka mendekat, atau jadi kalau mereka suruh bawa kompas untuk kamu ke timur gitu, nggak akan bisa muter. Makanya terus ketika dia atau berpengaruh nggak bisa gitu. Seperti itu kasus yang kita ke dua kisah itu adalah dengan Bapak Indra itu, dengan Pak Indra itu kan kompasku tiba-tiba berubah arah kan, utaranya ke barat, Iya, tapi di bawah normal aja loh di rumah. iya, itu dia. Itu yang membingungkan sebenarnya. Dan waktu itu pernah juga yang ini ya, apa, 3 kompas, tiga-tiganya beda utaranya. Itu juga pernah kejadian. Jadi sebenarnya nggak bisa kalau kita tunjukkan arah dengan menggunakan kompas, nggak bisa karena di situ yang bikin mereka bingung itu. Kemudian mereka lihat alam itu tidak pernah gelap atau terang banget, enggak, cuman terang terus gitu kan. Jadi kalau disuruh pakai patokan matahari, mereka bingung. Susah, pokoknya ditunjuk ke sana gitu aja. Dengan anu. Stres sendiri kalau ngajari mereka tentang mata angin. Oke. 57. Karena ada beberapa dari mereka yang arah utara justru menghadap ke arah badan mereka. Maka, di zaman Majapahit, mereka sering digunakan untuk mengganggu orientasi musuh. Aku ngomong di sini bukan Majapahit ya, saya Majapahit. Karena Majapahit tahu nggak tahu mana, Majapahit itu kan ada di batu timur. Yang paling betul itu. Dan itu bisa digunakan untuk mengganggu orientasi musuh. GPS itu bisa error ya, kalau banyak dekat. Oke, lanjut. Oke. 58. Tentunya di zaman sekarang, mereka juga bisa digunakan untuk mengganggu orientasi GPS, termasuk GPS yang dipandu oleh satelit yang paling canggih sekalipun. Maka jangan bingung kalau mendekati suatu tempat yang seperti itu tiba-tiba error, GPS error, walaupun itu di tengah kota sekalipun ya. Tengah kota sekalipun. Makanya ada wilayah di selatan Jawa itu yang kalau kita lihat di Google Maps ada, kalau kita ke lokasi gitu kan. Dan itu ada di timur lokal. Oke, lanjut. Oke. 59. Maka terkadang latihan tidak sengaja dari peradaban Area 36 dilakukan dengan memanfaatkan makhluk 0, yang mengakibatkan beberapa kendaraan di peradaban kita bisa terganggu orientasi GPS dan pandangannya. Sehingga bisa masuk ke lokasi yang harusnya nggak mungkin dimasukin gitu kan.
Ya itulah kita lagi mengadakan latihan. Oke, lanjut. 60. Jadi, mereka itu bisa diberi peran. Tidak perlu diusir-usir, walau mereka memang bodoh. Negara lain andai tahu cara memanfaatkan mereka, maka negara itu akan semakin kuat dalam sistem pertahanannya, serta berbiaya rendah. Karena hanya cukup mengajarkan mandi dan sisiran saja, mereka sudah menjadi sangat setia. Dan untuk mengalahkan untuk mengalahkan lawan, cukup mengajari mereka tersenyum kan. Dari senyumilah musuhmu gitu. Nanti kan udah pasti musuhnya kabur. Rata-rata kan begitu yang terjadi. Oke, lanjut. 61. Makhluk 0, juga tidak perlu dimarahi secara berlebihan, karena memang mereka berlogika rendah, dan belum tentu paham dengan maksud kita, marah, ataukah memerintah. Malah kita stres sendiri nanti kalau marah-marah ke mereka. Mereka dimarahin juga nggak paham. Seperti kalau kita punya anjing, pertama kali kita pelihara, pada saat itu kita perintah, atau kita marah, atau kita ajak tersenyum, mereka belum tentu dia paham kok. Jadi sebaiknya justru kitanya yang harus menjaga diri supaya kita tidak terlalu stres. Oke, Aryo, ini kita layak untuk ke ini, disclaimer kedua. Terserah yang mana. Disclaimer yang jangan lagi. Jangan sampai Iya. jangan. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya Ulang. Karena nih banyak banget yang request itu pakai echo, jadi Oke. Tadi dijawab loh, Mas Eko udah ada tuh. Mas Eko Subeto. Nih. Oke, ini echo. Sudah datang Mas Eko. ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya coba. Oke. Jadi tidak bisa disalahkan karena itu bukan sayur. Jangan sering dengan Udah bukan sayur. Jadi ojo. Oke, lanjut. 62. Makhluk 0, juga jarang yang paham meminta maaf. Karena memang mereka tidak tahu yang namanya tata krama. Jadi memang harus diajarkan. Pokoknya kalau dikatakan bego, begonya kelewatan gitu aja deh. Oke, lanjut. 63. Kalau dibuatkan aturan baku juga percuma. Karena mereka itu bertindak berdasarkan naluri dan kebiasaan. Jadi peraturan sebagus apapun akan susah mereka pahami jika bahasanya tidak mereka pahami. Ya, bahasanya dipahami oleh mereka pun mereka belum tentu ngerti maksudnya apa kok. Jadi apalagi kalau bahasanya mereka nggak paham gitu kan. Bahasanya ngerti aja mereka juga kadang-kadang nggak ngerti kalau itu aturan. Oke, lanjut. Jadi melanggar bukan karena mereka pengen melanggar, tapi melanggar karena mereka nggak ngerti. Kalau itu salah. Lanjut. 64. Jangan bosan dalam memberi penjelasan sampai detail. Karena kadang sudah detail pun mereka tetap tidak paham. Itulah mereka gitu. Oke, lanjut. 65. 500 tahun yang lalu mereka paham dengan bahasa di masa itu. Maka jangan ajak bicara dengan bahasa lain. Karena ketidakpahamannya akan susah serta butuh waktu lama untuk mengerti bahasa kita saat ini. Ya harusnya kita yang menyesuaikan kan dengan bahasa itu. Tapi ya terserah kalau mau menyesuaikan atau tidak ya berarti akan ngomong apapun akan membuat mereka nggak ngerti kayak orang kayak kita ngomong sama wedus gitu kan, kita ngomong apa cuman gitu kan, bisa itu doang Iya. nggak mungkin. Mungkin mereka ngerti Om, tapi Bahasa tubuh butuh doang, waktu yang sangat lama. Iya, tahunan. butuh tahunan untuk melatih itu butuh tahunan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 66. Kadang mereka memang terlihat pintar, namun setelah paham akan terlihat bahwa mereka bukan paham, tapi hanya karena sesuai naluri dan kebiasaan mereka saja. Jadi beda lah ya dengan yang mungkin manusia. Kalau manusia menggunakan logika dan memang berubah sistem sedikit, manusia masih bisa menjalankan. Kalau mereka nggak berubah sistem sedikit ya harus diajari dari awal. Sama mereka itu.
Lanjut. 67. Meskipun mereka itu bodoh, tapi mereka bisa dijadikan teamwork yang sangat setia. Asal jangan ada pekerjaan yang di luar kebiasaan. Karena membiasakan hal baru itu sulit bagi mereka. Itu benar-benar bisa bikin stres dan kapok yang nyuruh. Karena memang ya seperti itu tadi, ya namanya bodoh akut kan. Oke, Hmm. lanjut. 68. Mereka itu sangat kuat karena gravitasi tidak bekerja pada mereka. Dan benda yang mereka pegang, maka mereka bisa jadikan sebagai pengganti crane. Zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu kan dipakai untuk membantu bikin bangunan, maka bisa besar-besar. Dan bukan hanya satuan meter, harusnya satuannya kilometer, bukan meter. Itu yang berhasil difoto sama ini. Waduh. Berarti itu bisa dibantu buat kerja juga ya, Om ya? Bantu pekerjaan Iya, juga, Mas. iya. Itu Prabu Badung Bondowoso kan dipakai untuk bikin bikin eh, candi Sewu. Nah, Nggak jauh dari Cibubur juga kan. Oke, lanjut. 69. Mereka biasanya menghuni pohon-pohon besar sehingga terlihat angker. Karena di situ kemungkinan ada danghyang yang mengajari mereka. Maka mereka setia menanti sampai sang danghyang datang kembali. Karena selama ini baru para dangyang yang ngopeni mereka kan. Ya di samping itu mungkin yang ada beberapa manusia yang sudah mau gitu. Tapi kan itu masih belum banyak. Jadi yang paling mungkin ya dangyang. Dan dangyang itu datang dan dari dia menempati pohon itu tidak. Dia hanya datang di tempat yang sudah dikasih tanda oleh leluhur kita dan tanda itu bisa macam-macam kan, bisa berupa pohon, batu besar, apa gitu loh. Itu bukan masalah dinamisme dan yang lain-lain, tapi ini masalah bagaimana kita melihat apa enggak siapa yang ada di depan batu itu atau di atas batu itu atau di depan pohon itu gitu kan. Tapi nggak mungkin di atas pohon itu karena dan yang itu bukan nyunyuk gitu, bukan nyunyuk yang manjat-manjat pohon. Oke lanjut. Jadi tempat bimbel makhluk 0, lah ya, Om. Tempat bimbel Nah, itu. 70. Terkadang jika terlihat mereka berkelompok, maka di daerah itu pasti ada garis batas yang dekat gerbang area 36. karena mereka harus bantu nutupin itu kan. Satu biasa makanya itu yang kita gunakan untuk melacak di mana Majapahit berada toh. Dan itu paling mudah. Dan mencari bagian kuripan dan sebagainya itu ya tidak akan jauh dari apa namanya garis dari pembatas brantas yang asli ya. Gitu. Ya, lanjut. 71. Mereka bisa membuat alam menjadi aneh, seolah meredup padahal tidak ada mendung ataupun awan. Itu pernah tuh yang di atasku ini tuh Hmm. nggak nonton itu nawal ada penampakan baru. Nah, jangan gitu dong. Kok nampakan gitu loh. Kenapa Om? Merasa Kenapa? terpanggil. Terang-terang banget tapi di lokasi tertentu yang kita lihat dekat garis batas kerajaan Majapahit di dekat daerah Kerawang itu jelas banget kan itu bahwa daerahnya meredup mendadak dan tidak logis Iya, di kondisi seterang itu kecerahannya cuma segitu gitu kan. harusnya tuh kayak pakai kacamata hitam aja masih Kecil mata kan sakit ya. gitu loh. Masih sakit gitu matanya. Tapi itu kondisinya bener-bener ya kayak redup banget gitu. Jadi bener-bener yang kayak kenapa? Nggak ada kabut terang siang bahkan kita Hmm. melihat matahari nggak sakit kan mata kita waktu itu. Mm-mm, iya. Jadi benar-benar matahari dia tetap ya nggak tepat di atas banget sih, dia ada di atas gitu, tapi nggak ada awan sama sekali. Tapi Ya udah, redup. tapi redup. Mungkin ada brightness controlnya gitu loh. Yang di atas nih memang jago, Om. Sakti. Hmm. Luar biasa. Itulah mereka untuk seperti itu gitu paling tidak. Ini dongeng. Oh ya, ini kan cuma dong. Hmm. Oke, kita lanjut Om. 72. Jangan berikan pakaian yang terlalu ribet, karena nanti malah mereka salah dalam pemakaian. Nah itu bisa macam-macam nanti pemakaiannya. Jangan sampai kita pakai kaos kaki masih pakai untuk di kepala gitu kan.
kita pakai baju mah dipakai sarungan gitu-gitu itu harus jelas sih kalau mereka sih jangan yang agak susah lah. Mungkin yang paling baik itu ya kayak jubah-jubahan aja gitu ya biar gampang gitu. Tapi apa namanya nggak dikasih apa tapak meja atau gimana gitu aja cukup sih. Padahal itu memang mereka nggak ngerti cara makainya gimana sih. Yang gampang-gampangin jadi ya taplak meja dijadiin penutup kepala atau topi gitu nggak masalah kan, serah dia gitu kan yang penting. Ya kita lanjut. Berarti mereka di kaki. Kenapa? Kalau aku dipakai di tangan, pas tangan dipakai di kaki gitu. Mereka sering salah. Oke lanjut. Oke, 73. Aduh. Sebegitu bodohnya mereka itu, maka kalau tidak diajari dengan benar, bisa saja celana dalam dipakai di kepala. Itu sering terjadi sih. Jadi ya memang mereka bodohnya begitu gitu loh. Ya, lanjut. 74. Jadi dalam menghadapi makhluk 0, itu harus sabar. Bisa dimulai dari mengenal bahasa mereka atau memperkenalkan bahasa kita. Jangan sampai stres berhadapan dengan makhluk 0, karena kebegoannya sangatlah akut maksimal. Pokoknya kalau harus sabar kalau ngajarin mereka, walaupun nggak pernah sabar. Tapi nggak lucu aja sih. Makanya ya lucu aja. Makanya ya tumben bisa sabar kalau ngajarin mereka malahan. Lanjut. 75. Dan memang memperkenalkan bahasa baru sama saja dengan membuang waktu cukup lama. Karena makhluk 0, itu susah pahamnya. Kayak tadi di atas sudah dijelasin, lanjut. 76. Bisa jadi sudah bicara sangat banyak. Ternyata jawabannya, tadi itu ngomong apa? Ya karena memang nggak paham. Gimana sih? Jadi kalau ngomong pelan-pelan, sampaikan itu pelan-pelan, terus berhenti dulu, tanya ngerti dulu enggak, kalau udah ngerti baru telanjutin, terus tanya lagi ngerti enggak, lanjutin, gitu. Jangan ngomong gitu, jawabannya kamu ngomong apa sih? Gitu. Terus sendiri. Iya. 77. Bisa jadi kita akan dianggap gila oleh orang lain kalau marah-marah terus. Karena yang dimarahi itu belum tentu dapat dilihat oleh orang lain. Ya iya toh, kalau kita ngomong-ngomong sendiri, ngomong sendiri sementara orang jaga kita sendiri. Sama sepertinya. Lanjut. 78. Tapi kalau tahu cara memerintah mereka, maka makhluk sekecil apapun akan dengan gampang mereka bersihkan. Karena bahkan yang tidak terjangkau oleh mata kita, mereka bisa lihat gitu loh, yang sekecil apapun itu mereka bisa lihat. Dan yang apalagi yang gede ya. Sehingga ya itu keahlian mereka. Oke, lanjut. Nah, ini bisa buat bersihin kecoa nih. 79. Itu tujuan besar gua tuh itu. Menghabiskan dalam jarak 70 km dari gua gitu loh. Tujuan besar gua tuh itu. Oke, kita lanjut. Overkill. 79. Karena mereka sanggup membesar ataupun mengecil sesuai dengan mereka mau disuruh apa saja. Kalau membesar ada batas besar tertentu ya, mengecil juga gitu ada batas kecil yang tertentu, itu juga harus mengecil, enggak banget juga enggak. Oke, lanjut. Oke. 80. Mereka juga sanggup melompat setinggi mungkin agar tidak mencurigakan saat diberi tugas penyusupan. Ya karena mereka tidak terkena gravitasi, jadi ya, mereka bisa bebas melompat setinggi apapun. Ini udah 80 ya, kan 20. Kayak 20 lagi deh. Tanggung belum? 100 aja biar, karena kalau nggak kebanyakan banyak sih disclaimernya sih sebenarnya. Oke, siap. Ini aku mau disclaimer buat pribadi ini karena dia bilang takut kecoa. Nggak takut kecoa, lebih ke sebel aja sebenarnya. Penuh kebencian gitu terhadap. Waktu itu pernah meneteskan air mata sih, ada akun soal.
Makanya emang ngelatih ini semua tuh sebenarnya itu tujuan besarnya, menghilangkan itu dalam jarak tertentu. 70 kilo. 70 kilo. Ayo kita disclaimer dulu. Ini Oh, udah. ya aduh. Tadi kedengeran Mana? nggak? Kameranya belum. Diganti. Enggak, tadi kedengeran nggak? Tes ke suara dulu. Ada kagak. Coba. Tahu gantian. Yang di mana ya menaknya ya Om ya? Gianyar. Iya. Ini Bogor. Salah. Ah, ini dia. Ini semua cuma dongeng. Ini semua cuma dongeng semua masalahnya awalnya ini. Iya, aku terharu sama kecoa tuh terharu gitu. Saking saking terharu gitu. Jadi bukan mental breakdown ya, bukan. Bukan takut, bukan. Terharu aja ngeliatnya. Oke. Kita disclaimer pakai Eko. Mantap. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Oh, itu di daerah Oh. mana? Apa? Itu di daerah mana? Itu di somewhere di Bali, di Gianyar itu di selatan ya, di daerah selatan ya. Oh, di Apakah Bali. timur ya? Gung kok. Utara timur sana. Agak ke timur lebih. 40-50 menit lah dari Sanur kalau naik mobil. Oke. Anjay kok. Oh ya Om. Iya. Tadi makhluk kalau kamu bisa dibuat ngelompat tinggi, itu kita bisa diajak terbang tuh. Pengen, Oke, lanjut. siapa tuh pengen muter-muter gitu ya. 81. Lanjut. 81. Jika diberi perintah dan dilatih dengan jelas, maka makhluk 0, bisa melacak keberadaan seseorang berdasarkan peralatan komunikasinya. Itu karena mereka bisa masuk dari jaringan alat komunikasinya sehingga langsung ngerti tinggal di sana gitu. Jadi dapat WA aja, mereka bisa sebelum ngelacak itu gampang untuk mereka. Oke, lanjut. Oke. 82. Karena makhluk 0, sangat bisa masuk ke jaringan kabel, baik kabel listrik maupun serat optik. Terkesan kayak dongeng sih, tapi memang begitu mereka sanggup itu. Oke, lanjut. 83. Sehingga jaringan serumit apapun akan bisa dilewati karena menggunakan kemampuan naluri mereka dalam mengikuti alur larinya Banaspati. Sudah dijelaskan. Lanjut. 84. Kalau bingung, maka sang Banaspati yang berlarian di dalam kabel akan mereka hentikan dan mereka tanya, sehingga mereka akan tepat sasaran. Banaspati. Dan pada saat itu berarti akan terjadi hang ya di perkataan tertentu ketika si Banaspatinya berhenti karena gara-gara ditanya. Maka akan ada jadi stop komunikasi, entah itu buffering atau apa yang terjadi seperti itu. Oke, lanjut. 85. Mungkin dalam bahasa sekarang sering disebut arus listrik atau aliran elektron. Namun dalam bahasa di Babat Menyan adalah Banaspati. Ya, karena Banaspati itu berbagai macam ukuran kan, itu yang paling kecil. Oke, lanjut. Berarti sekarang kita bilangnya kesetrum Banaspati ya Om? Ya. 86. Dan para Banaspati ini bisa saling menyapa dan saling bicara. Maka sistem jaringan bisa terganggu jika para Banaspati tidak lagi mau berjalan sesuai jalur yang dibuat manusia. Dan itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi kadang-kadang ada suatu koneksi yang errornya itu aneh gitu kan. Mungkin orang-orang yang ada di jaringan kerja di telekomunikasi dan sebagainya yang ngerti tentang masalah itu. Kadang-kadang ada masalah seperti itu. Ini ada ide buruk, ada ide lucu Om. Kita bikin tim Avenger tapi dari mereka semua. Itu kan ada yang bertugas, makanya sudah ada ini toh, ada pernyataan di Jongko itu bahwa besok ada yang ngerah ke
Saka bensin setan bayangan itu kan itu toh maksudnya. Jadi penggunaannya itu tidak hanya sesuatu hal yang terlihat, tapi termasuk kejaringan modern gitu loh. Hmm. Anies yang kita search di Joyoboyo gitu. Kita kan Tapi ngomongin mungkin tentang ini gitu loh yang akan digunakan. berarti emang sebenarnya ide kalau misalnya ide liciknya internet kalau kurang cepat di rumah bisa minta tolong Banaspati berarti Om. Seharusnya. Seharusnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Banaspati ngajak ngobrol. 87. Bahkan para Banaspati ini bisa berjalan di luar jalur, termasuk di luar kawah. Itu nggak perlu kasih penjelasan deh, lanjut aja. Oke. 88. Kalau perlu, para Banaspati ini bisa berjalan tanpa penghantar apapun dengan tujuan sesuai keinginan mereka. Ya, orang ngomongnya gelombang elektromagnetik kayak induksi kayak apa kayak ya itu bahasa modernnya gitu. Lanjut. Bahasa kuno ya Om. 89. Jadi, jaringan secanggih apapun, jika para Banaspati tidak mau lewat, maka tidak akan berfungsi. Itu kemungkinan nanti ya yang akan terjadi ketika itu tadi yang akan ngerake itu tadi sudah mulai muncul, tapi nggak tahu munculnya kapan. Oke lanjut. 90. Asal dilatih dengan benar, sampai menjadi naluri atau kebiasaan, makhluk 0, bisa menipu alat ukur. Ya, setelah itu diukur mungkin bisa kelihatan lebih tinggi atau malah lebih rendah atau malah kayak nggak ada gitu. Itu bisa mereka lakukan soalnya. Oke lanjut. 91. Maka sistem kendali bisa dibuat tidak berfungsi jika yang mereka kendalikan tidak mau mengikuti aturan diagram blok tersebut. Ya karena mereka itu suatu benda hidup yang diajak bicara saat ini kan masalahnya ketika belum ada yang ngajak bicara ya mereka akan mengikuti aturan yang ada tapi kalau ada yang mau bisa menyapa ya mungkin akan lain masalahnya. Oke, lanjut. 92. Hal itu mengakibatkan pantauan GPS dan penentuan posisi bisa tidak akurat. Itu banyak terjadi di banyak lokasi sih kalau seperti itu. Oke, lanjut. 93. Sehingga seluruh fungsi kerja dalam mencari sasaran akan tergeser dengan sendirinya karena kalah menyan. Ya karena sistem kendali kan berdasarkan rata-rata kalau nggak penginderaan jarak jauh juga GPS atau mungkin apa gitu. Yang jelas itu bisa dibelokin sih karena mereka punya keahlian di situ memang. Oke, lanjut. 94. Itu belum termasuk jika Banaspati yang digunakan untuk daya dorong si tebu wulung juga ikutan tidak mau bekerja. Maka tebu wulung tidak akan bisa kemana-mana. Itu ditembakkan dor balik lagi. Lanjut. Oke, 95. Sehingga hulu ledak seperti apapun tidak bisa tidak mau meledak karena Banaspatinya mogok dan memilih ikut makhluk 0, yang ditemuinya. Tergantung bagaimana kita mengajarkan supaya mereka itu bisa membujuk ini kan. Jadi ketika jamur dibawa keluar itu paling tidak lokasi kita nggak dilewati di Banaspati itu gitu kan. Oke, lanjut. 96. Bahkan makhluk 0, bisa membuat alat transportasinya tidak bisa berjalan karena alat transportasinya masih menggunakan Banaspati dalam berjalan. Pertama itu, yang kedua kalau digondeli aja kan gimana sih? Didorong mundur, kan tempatnya nggak jalan. 97. Maka Sang Hyang Bathara Wisnu meminta agar jangan pernah menyepelekan fungsi dari makhluk sejelek dan serendah apapun. Itu ada di di ajaran Babat Menyan. Jadi kalau di yang lain mungkin nggak ada. Oke, lanjut. 98. Karena makhluk serendah dan sebodoh apapun juga titah dari Sang Hyang Ogra Pesti. Maka semuanya pasti ada gunanya, cuman bagaimana kita bisa menggunakan apa enggak. Tapi masalahnya kepanjandriannya apa enggak, artinya bisa ngelihat dulu apa enggak. Kalau enggak ya percuma aja.
Oke, lanjut. 99 dan Sang Hyang Ogra Pesti tidak akan asal dalam menciptakan semua ini, karena beliau menjadi bagian dari penyusun makhluk-makhluk itu juga. Itu udah jelas sih, lanjut aja lah. 100, bahkan Arcapada sendiri terlihat berbentuk seperti wujud dari Sang Hyang Kawitan. Ya, seperti itulah yang pasti wujudnya kalau kata Bapak Menyam ya. Jadi kalau yang lain kan kita nggak tahu. Karena makin ke atas asal mula kita seperti apa ya itu gitu kan. Itu. Tuh. Ini sudah 100 Bapak Aryo. Letter lagi. Tinggal beberapa lagi nih. Oh ya, Tanggung. jadi Orcopodo Apa? bukan velociraptor atau datar. Bentuknya Ya bukan. bukan velociraptor. Gue mau nyari lagi. Yang ini apa? Banyuwangi ya Aryo. Banyuwangi. Oh iya. Nah, ini dulu ya. Mungkin karena tadi Haskell bilang. Jadi Tadi berpikiran kalau bumi itu berbentuk lain. ya, jadi bumi tidak berbentuk seperti ini ya. Ya, bukan. Bukan. Tidak seperti itu. Jadi bukan. Jadi berbentuk ya. Kita kemana Om? Gitu ya? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Banyuwangi. Ini semua cuma dong. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kepleset. Nah, tangannya kepleset, maaf. Oke. Nggak set. Kali ini nggak pakai echo, gantian. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ya jangan. Kita ngeliatin Arjo. Jangan ya. Gue gemes aja. Ekonya nggak nyala tuh gemes. Oke, lanjut. Oke. Oke, bentar. Slide-nya hilang. Lu, slide mana? Bukan. Nah, 101. Maka disadari atau tidak, manusia itu tersusun atas beliau. Hidup di atas Arcapada yang juga berbentuk beliau. Disinari oleh sinar matahari yang juga berbentuk beliau, dan seterusnya. Sang Hyang Ogra Pesti sebagai Sang Hyang Kawitan adalah awal dan akhir dari segalanya. Makanya kan kalau misalkan gini ya, dalam apa membuat manusia hidup kita butuh sinar matahari kan. Kita butuh sinar mataharinya loh. Bagaimana coba kalau mataharinya yang datang? Bubar kan semuanya. Bubar. Mataharinya itu. Bagaimana kalau yang datang yang membuat matahari? Lebih bubar lagi kan. Makanya semua itu harus ada pada tatarannya gitu supaya apa namanya? Supaya tepat. Jadi ya tidak semuanya itu harus diselesaikan oleh kepala negara lah paling tidak. Ini seperti di KTP itu juga cuman sampai RT RW kelurahan kecamatan selesai gitu, nggak perlu harus sampai ke PBB gitu. kita pun ditagih pajak aja sama menteri kehutanan aja nggak mungkin. Ya. Iya. Sama menteri keuangan apalagi? Enggak, menteri keuangan juga nggak akan gitu. Iya, Bank Dunia aja enggak. Apalagi Bank Dunia. Apalagi Sekjen PBB. Iya. Aneh juga sebenarnya. Oke, kita lanjut. 102. Maka sudah sepantasnya menghormati kehidupan sama saja dengan menghormati seluruh hasil karya dari Sang Hyang Kawitan. Karena semua itu adalah karya beliau dan wujud beliau juga sih, ada di dalamnya gitu kan. Oke, lanjut. 103. San Soyo celak anggenipun Sang Hyang Brojomusti arso miwiti ngerahaken sedaya jim setan pri perayangan. Sedaya kabawah perintah kadya samirono tumuju mring kamulyanipun Tribono. Aku nggak bisa nerjemahin yang itu, jadi nggak diterjemahin aja ya. Jadi
Begitu cukup Aryo. Sekarang disclaimer lengkap mungkin sudah saatnya dan para Ntar lo, aku merenggangkan badan. Oke, kita disclaimer sekali lagi. Kita dari Bogor, Kopi. ya Om ya. Kalian kira kopi sih? Kenapa? baru kan yang pertama tadi. Yang belum ya. Kenapa? Bogor udah kali tadi. Sanur belum. Bogor kan campur tadi Om. Tadi kan campur semua. Ya coba kita. Yang belum itu sebenarnya Jogja yang kedua. Jogja yang kedua kayak belum deh. Belum. Oke. Belum ya? Ini semua hanya dongeng. Kalau kita Oh, iya. percaya, Kenapa? Iya, belum. Yang di Bali aja. Sanur belum. Oh, Nah, oke sana. ini hanya dongeng. Oke. Sanur deket CC ya? Oh, bukan. Itu dekat rumah saya, Sanur. Santa Ursula sini sebelah saya. Waduh. Beda. Kirain Sanur. Tapi kalau misalnya lu bisa naik ke mereka, kok bisa cepet. Apa? Ayo lanjut. Yuk. Udah aja. Ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, apa? Kalau percaya, ya jangan. Kakak Ade. Ya, kakak ade. Kakak ade. Salah juga kamu. Mbak Ade. Mbak Ade. Mbak Ade. Kakak ade. Kakak. Panggil kakak aja. Kak ade. Oke. Kita kalau gitu apakah kita ada lagi yang mau disampaikan? Aku lupa. Oke, disclaimer lengkapnya dicari dulu. Oh ya, disclaimer lengkap, tim Atlantis Research Center atau tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi, waspada terhadap orang yang mengatasnamakan tim ARC dan juga ritual resmi hanya dilaksanakan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan juga saya, Mas Aryo Dimas. Untuk informasi lengkap, itu bisa hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Real. Jadi real. Vicky Ananda Real. Jadi yang nggak real. Jadi untuk Vicky Ananda yang sebelumnya @VickyAnanda bisa di-report dan di-block saja. Jadi biar agar tidak daripada kenapa-napa gitu. Oke. Kenapa? Supaya tidak menyesatkan orang yang Iya, supaya. dibaca. Oke. Karena Oke, pada terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jatijaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung menjadi narasumber dan juga sudah menyediakan slide. Nah, terus kemudian juga Mas Eskel yang sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Kemudian tentunya Mas Togo yang juga sudah merapikan slide. Kemudian Bang John, gambarnya seperti biasa indah, ada kompasnya. Kemudian juga Mbak Vicky, Om Iwan, dan segelintir tim ARC, Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Juga terima kasih sudah berpartisipasi. Dan terakhir, terima kasih kepada Bos Besar Atlantis Series, Pak Marius Gumono. Gitu. Yeay. Sudah, Om? Oke. Masih ada kopdar Oke. lagi kan? Apakah Rencana? ada kopdar-kopdar lagi? Sampai nanti lagi kayaknya ada. Tahu, nanti nunggu Mbak Ade dulu. Karena dia masih di Lampung kan. Oh. Oke. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Om ya. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya. Oke, kalau gitu sekian dari Atlantis Series episode 118. Sampai jumpa di minggu depan di episode 119. Tentunya temanya akan semakin lucu, semakin asik. Kenapa? Semakin aneh. Semakin aneh juga dan semakin menjadi dongeng. Bukan semakin sih, emang selalu dongeng kita.
Jadi jangan lupa dengarkan dongeng kita di minggu depan dan salam sehat dan juga yang terakhir salam menyan.